Tausiah Kebangsaan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Mencermati dinamika kehidupan nasional di seputar kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang anggotanya terdiri 70 ketua umum organisasi-organisasi Islam tingkat nasional dan 29 tokoh ulama, cendekiawan muslim, dengan memohon rahmat, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Memperkuat pendapat keagamaan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Oktober 2016 tentang penistaan agama dan mendukung pernyataan sikap PBNU dan PP Muhammadiyah yang merupakan pendapat dan sikap sesuai ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Pendapat keagamaan tersebut dikeluarkan sebagai kewajiban para ulama dalam menjaga agama dan mendorong kehidupan duniawi yang tertib, harmonis, penuh maslahat, harsatut din wasiasatut dunya, serta memelihara kerukunan hidup antar umat beragama demi persatuan dan kesatuan bangsa. Menyesalkan ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Pulau Seribu yang mengatakan jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51 yang beredar luas di masyarakat. Ucapan tersebut jelas dirasakan umat Islam sebagai penghinaan terhadap agama Islam, kitab suci Al-Quran dan ulama, karena memasuki wilayah keyakinan pemeluk agama lain dengan memberikan penilaian atau judgement terhadap suatu pemahaman yang diberikan para ulama dan dengan memakai kata yang bersifat negatif, pejoratif dan mengandung kebencian, hate speech. Ucapan Gubernur Basuki Cahayapurnama tersebut menunjukkan intoleransi dan rendahnya tenggang rasa terhadap keyakinan orang lain dan sangat potensial menciptakan kegaduhan sosial dan politik yang dapat mengarah kepada terganggunya stabilitas nasional. 3. Memberikan apresiasi kepada kelompok umat Islam dan beberapa elemen bangsa yang menggelar aksi damai 4 November 2016 yang telah berlangsung aman dan damai. Aksi damai tersebut merupakan ekspresi demokrasi yang konstitusional dan positif untuk mendorong penegakan hukum di negeri yang menganut supremasi hukum. Kejadian rusuh di luar tenggat waktu unjuk rasa adalah ulah provokator yang hanya ingin menciderai aksi damai tersebut. 4. Mendesak kepada aparat agar proses hukum dijalankan secara transparan, berkeadilan dan cepat. 5. Menyerukan seluruh umat Islam Indonesia untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang menyesatkan dan provokatif serta memecah belah kehidupan umat bangsa dan bangsa Indonesia. 6. Mengajak umat Islam Indonesia untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah dan terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa. Demikian konsep
tausiah kebangsaan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Kami kembalikan pada Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Nur Ahmad. Ini baru bersifat draft konsep yang akan kita bahas bersama-sama. Mohon pers jangan menyebarluaskan dulu karena masih bersifat konsep. Nah, sebelum kita bahas, saya mohon kesediaan dua wakil ketua Dewan Pertimbangan untuk menyampaikan pandangannya secara singkat, terutama terhadap konsep ini, dan nanti akan menjadi bahan bagi diskusi kita lebih lanjut. Yang pertama siapa? Ashabul Yamin. Baik, terima kasih Pak Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para alim ulama, para tokoh yang saya muliakan, saya ingin menambahkan poin 3 bahwa memberikan apresiasi kepada kelompok umat Islam dan beberapa elemen bangsa yang menggelar aksi damai 4 November 2016 yang telah berlangsung dengan aman dan damai, yang dipimpin oleh para ulama, para habaib dan para tokoh. Karena saya kira intinya di situ, bahwa karena ini masalah agama, penistaan agama, maka yang tampil ke depan itu adalah para ulama, dan ternyata para ulama mampu untuk melakukan sebuah aksi damai yang sangat dahsyat. Barangkali ini aksi damai yang terbesar sepanjang sejarah Republik ini, dengan jumlahnya yang sangat luar biasa. Di atas, menurut saya yang ikut di depan melihat, itu lebih dari 2 juta. Saya yakin itu karena kepalanya di depan istana dan ekornya itu masih di Istiqlal. Ini luar biasa. Jadi ini poin sini perlu mendapatkan penekanan. Sekaligus juga ini juga untuk aksi damai ini adalah untuk membalikkan fakta yang selama ini selalu dikecilkan. Kalau umat Islam melakukan aksi damai atau demonstrasi, jumlahnya selalu sangat kecil. Yang demo yang pertama saja yang menurut kita puluhan ribu, bahkan ada satu media yang mengatakan cuma 200 orang dan ratusan orang. Kemarin tidak bisa dibohongi. Jadi ini saya kira banyak pelajar hikmah bagi kita semuanya. Kemudian yang kedua, sekarang ini kan bola ada di aparat keamanan, ada di kepolisian, bola ini. Apakah bola ini akan ditenangkan, didiamkan, atau menjadi liar? Karena kita semua sudah mempercayakan. Oleh karena itu, maka poin yang keempat ini mendesak kepada penegak hukum agar proses hukum dijalankan secara transparan, berkeadilan, dan cepat. Sesuai dengan janji Pak JK, janji Presiden juga, ini harus diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Tetapi harus menyentuh rasa keadilan. Bukan semata-mata keadilan, tapi rasa keadilan. Karena kita sudah mengetahui bahwa rasa keadilan itulah yang menyebabkan kita berkumpul, yang menyebabkan kita melakukan aksi damai. Jadi mohon jadi ini ditekankan bahwa bola ini itu ada di tangan aparat. Kalau masih buying time, ya, kemudian mengulur-ulur, kemudian mencari yang lain, macam-macam, saya kira tidak akan ada manfaatnya. Kita berharap kepada pemerintah, pada penegak hukum supaya fokus, ya, untuk sesegera mungkin secara adil dan sesuai dengan rasa keadilan dari masyarakat, terutama kaum muslimin. Saya kira demikian, Pak Adin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Dr. Didin Hafiduddin, Wakil Ketua Pimpinan One Team. Sekarang Profesor Dr. Dasaruddin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina habibina syafi'ina maulana wa atba'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pak Ketua, Profesor Din yang saya hormati, dan para anggota dan pengurus yang saya muliakan, para alim ulama. Saya kira karena saya ikut merumuskan tadi draft itu, saya kira tidak perlu saya tambahkan atau mengurangi, karena
Sejak tadi pagi kita coba menciptakan redaksi yang terbaik. Hanya sedikit saya ingin tambahkan pengalaman kami di Istiqlal, Bapak Ibu sekalian. Seumur hidup Istiqlal tidak pernah dihuni oleh massa seperti itu. Ya, semua lantainya, seandainya atapnya Istiqlal bisa didaki, Bapak Ibu, penuh. Yang lucu, saya katakan lucu, itu space di depan imam kosong, 5 lantai ke atas penuh. Jadi imamnya di belakang makmum. Saya katakan bagaimana itu, udah anggaplah ini Mekah. Masya Allah, subhanallah. Ya, padahal perhitungan kita di Istiqlal, kalau itu penuh di dalam ruangannya 120.000. Nah kalau itu penuh sampai bawahnya itu bisa 200.000. Kalau empernya sayap kanan sayap kiri itu penuh, itu 250.000. Nah kalau itu sampai ke tempat parkirnya pun dipakai, itu bisa 300.000. Saya naik ke menara masjid, Bapak Ibu, setelah sholat Jumat itu, saya nggak terasa itu jadi 60 lantai itu ke atas tuh melingkar-lingkar menara penuh di dalam masjid Istiqlal sampai lantai 3 belum turun itu, tapi sudah mentok, mau lewat saja manusia itu nggak bisa. Ya Allah, merinding Bapak Ibu, saya bukan main, Masya Allah. Jalan kaki saya naik ke atas, tapi nggak terasa. Terus yang kedua Pak, 3 hari 3 malam itu kami minta kepada seluruh karyawan, mari memfasilitasi Duyufullah, Duyufur Rahman ini. Karena kami pakai konsep seperti itu, saya bisa bayangkan bahwa kalau misalnya orang mau berwudu, mau mandi, habis air, itu pasti kita salah. Maka itu seluruh, bahkan kolam-kolam yang sudah lama nggak pernah dipakai, isi air. Karena jangan sampai nanti terlambat kita mengisi air, itu susah. Dan apa yang terjadi, itu menjelang sholat Jumat habis airnya. Nah, wah ini ada sabotase Istiqlal, kami minta berikan pengertian ya. Jadi distribusi airnya itu kita kosongkan di tempat lain gantian, akhirnya bisa terselesaikan. Kemudian juga kami antisipasi karena mulai malam kami sudah banyak yang datang. Adinda bukan, hari Rabu malam sudah ada, iya, dari Makassar itu 7.000-an orang katanya. Terus yang saya khawatirkan, pernah kita punya pengalaman di asrama haji, ada konferensi besar di situ juga ya. Mereka datang dari daerah itu tidak bawa makanan dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi, kantin dirusak dan juga asrama haji dibakar. Kita tidak ingin terjadi di Istiqlal. Karena itu saya tanya terus dengan teman-teman panitia yang makan malam sekitar 13.000 orang. Terus belum sampai pesan ada tambahan sekitar 20.000 orang. Nah, saya khawatirnya kelaparan terus tidak ada yang makan. Tapi ini juga di luar dugaan, Bapak sekalian. Ini ada suatu keajaiban. Justru kami siapkan 20.000 roti dan minuman itu lebih banyak lagi yang datang dari yang saya perkirakan. 2 hari setelah demo itu masih ada gudang yang belum pernah dijamah berisi air aqua. Berbondong-bondong orang buka dapur umum di Istiqlal. Saya nggak tahu dari mana itu majelis-majelis taklim kita di DKI Jakarta itu membuat dapur umum di Istiqlal. Sarapan paginya kami khawatirkan, ternyata melimpah ruah makanan di Istiqlal itu, Bapak. Ya. Kemudian juga khatibnya. Nah ini khatibnya tidak berani khutbah pada waktu itu. Kami tidak siapa untuk khutbah di depan orang banyak. Kita kan pakai sistem naib kedua, naib ketiga. Semua juga naibnya tidak bersedia. Nah akhirnya rapat imam besar yang ini. Saya juga sebetulnya ragu, apalagi ada posting macam-macam tentang saya. Tapi saya salat istihara ini juga, saya di depan komputer itu, Bapak sekali, ini keajaiban. Jalan aja tangan itu, apa yang isinya itu Allahu a'lam. Jadi akhirnya apa yang saya sampaikan itu isi hati saya yang sesungguhnya. Gak tahu bagaimana pendengaran Bapak Ibu terhadap
materi khutbah itu. Nah, tapi poin yang saya sangat tekankan pada kesempatan ini, saya secara pribadi tidak tega kalau ulama itu dihina ya. Kalau Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kalau kita baca ayatnya, orang yang kualat terhadap Quran itu ada 2 ayatnya di dua tempat itu pasti Allah akan memberikan hukuman langsung. Tapi kalau ulama yang dihina itu tidak ada jaminan ayatnya. Karena itu saya mohon kita selain dan memang wajib untuk membela Al-Quran, tapi bagaimana memberikan sistem supaya ulama itu tidak dilecehkan, apalagi sampai majelis ulama mau dibubarkan. Itu sangat memukul hati para ulama dan bahkan umat pengikutnya itu. Sampai-sampai saya keluarkan dalam materi khutbah itu bahwa sebetulnya redaksinya tidak seperti itu. Saya katakan bahwa al-alimu amamal jamaah kan nabi amamas sahabah. Aslinya itu teks yang saya baca dalam kitab kuning, al-mursyidu amamal murid kan nabi amamas sahabah, kan nabi amamal murid. Jadi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ulama di depan para umatnya bagaikan nabi di depan para sahabatnya. Sedemikian pentingnya kita mewibawakan ulama. Kalau ulama itu sudah sampai tidak berwibawa, bagaimana Al-Quran bisa diwibawakan? Nah, ini saya kira perlu ada poin tersendiri di sini tadi kita bagaimana mengamankan citra ulama itu sendiri. Dan terakhir dari saya adalah Bapak Ibu sekalian, mungkin penulisan sejarah ya, pasti ini akan menyejarah di masa akan datang untuk para generasi kita akan datang. Saya minta teman-teman yang terlibat dalam ini, angka-angka kuantitatifnya, nomenklatur yang tersimpan di dalam peristiwa kemarin itu sedapat mungkin kita simpan semuanya, sebab itu pasti akan dicari pada generasi kita akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Memang terhadap peristiwa Jumat 4 September 4 November atau sekarang disebut AD 411, aksi damai 411, bagi saya dan bagi banyak orang ini hanyalah penampakan dari permasalahan bangsa yang sesungguhnya menggumpal lebih besar di bawah. Jadi bagaikan puncak gunung es, dan kita meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua. Dan oleh karena itu yang paling penting bagaimana kita mengambil hikmah. Saya pribadi dan saya siarkan ya, lewat media sosial pendapat saya bahwa sebenarnya masalah ini bukan ya hanya masalah Pulau Seribu, bukan ujaran kebencian dari sebuah pulau kecil di Pulau Seribu itu, di Kepulauan Seribu itu, tapi ini adalah manifestasi dari masalah bangsa yang lebih luas ya. Bahwa bangsa ini sesungguhnya telah kehilangan kemerdekaan dan kedaulatannya, bahwa ada kekuatan yang saya hanya menyebutnya the power of money yang sedang menguasai bangsa ini, dan sekarang mulai mendikte kadang merambah wilayah atau area politik nasional dan lokal yang pada ujungnya nanti akan menambah keterpurukan bangsa dan kejatuhan kedaulatan itu gitu. Nah, dalam kaitan itulah maka pihak-pihak ya, yang ada di seputar kekuatan-kekuatan baik yang merusak maupun yang bertahan ini yang sedang bertarung itu, maka saya mengeluarkan pernyataan, jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga, jangan karena orang satu harmoni bangsa terganggu. Maka jalan keluar adalah penegakan hukum, tapi harus berkeadilan.
Dan saya tekankan sekali lagi, harus berkeadilan, tidak cukup transparan. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau kita semua para pemangku amanat di negeri ini dan kita semua rakyat bangsa ini kemudian tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil hikmah, kemudian ya masuk ke persoalan dengan adu kekuatan atau ada rekayasa-rekayasa yang tidak sejati, yang saya kira saya khawatir ya peristiwa 4/11 itu akan berkembang lagi. Saya sudah mendapat ini, Pak Din, kita turunkan 5 juta dari Jawa Barat pada 25 November. Waduh, ini sudah 4/11, ada 25/11 lagi gitu. Nah, ini tugas kita untuk meluruskan keadaan, tapi sekaligus juga mengingatkan kepada para pemangku amanat. Saya tidak bisa menyimpan kekecewaan, walaupun saya merasa punya hubungan baik dengan Bapak Presiden ketika beliau pergi. Sementara sehari sebelumnya saya baca Presiden, Wakil Presiden akan bekerja semestinya dan akan berada di istana. Saya langsung kontak kepada Bapak Mensesnek, itu tidak baik. Itu bukan sebuah kearifan dan kenegarawanan, saya sebut demikian gitu. Dan yang kedua ya, ada upaya-upaya yang bahasa Inggrisnya mendistorsi wacana. Sebelum 4/11 mulai ada wacana yang mendistorsi, yang mengalihkan perhatian. Semisal aksi 4/11 adalah anti kemajemukan, adalah anti toleransi, bahasa lainnya intoleran ya. Maka banyak spanduk-spanduk yang mengajak kepada persatuan dan kesatuan. Ini kan upaya-upaya yang ingin mengalihkan perhatian gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, oleh karena itulah ya, saya persingkat, posisi dari pernyataan kita itu ke sana. Walaupun memang tidak bisa mungkin dibahasakan seluruhnya ya, hanya tampil dalam poin-poin tadi itu. Tapi mohon perhatian dan kita ingatkan kepada juga seluruh bangsa ini. Dan saya sudah sampaikan langsung kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dalam sebuah ceramah saya, jangan ada upaya untuk mendiskreditkan posisi umat Islam di Indonesia. Jasanya terlalu besar dan kita tidak meminta tidak ingin menuntut balas jasa itu. Tapi kalau ada upaya sistematis yang memarginalisasikan, meminggirkan, mendiskreditkan sehingga umat Islam tertuduh, tertekan, terpuruk, ini persoalan ketakadilan, bahasa lainnya adalah kezaliman, maka ini akan direaksi oleh gerakan anti kezaliman tadi itu. Nah, ini mudah-mudahan peristiwa kemarin itu telah membawa pencerahan dan kita bisa mengambil hikmahnya bagi seluruh elemen-elemen bangsa. Dan saya sudah juga sampaikan kepada umat-umat agama lain, tidak perlu melihat secara sinis, secara negatif. Ini hak konstitusional. Dan kedua, justru bangsa ini jangan terlalu banyak berdebat soal akibat, soal efek, sementara sebabnya, sumbu pemicunya tidak dibahas. Kita terlalu banyak bicara soal akibat begini begitu ya. Tapi penyebab awalnya Pulau Seribu, di balik Pulau Seribu itu ada lagi